Mohon konfirmasi, Prof. Untuk kelas Kimur sudah bisa dimulai. Supaya saya bisa lihat wajahnya on screen dong. Atau coba Aisyah di foto dulu aja semuanya. Baik, Prof. Ya on cam awal-awal. Baik, sudah, Prof. Baiklah, hari ini kita akan mulai kuliah kimia organik tentang amina. Ya. Kalau minggu lalu tentang ester dan karboksilat, hari ini tentang amina. Ya. Saya akan share screen. Lihat ya, amina. Nah, kalau kita bicara tentang amina, kita lihat formulanya itu RNH2. Itu untuk amina primer. Nah,
Jadi RNH2 itu untuk amina primer. Simbolnya ini. Ya. Primer itu satu amin. Kalau R2NH itu termasuk amin sekunder. Sekunder ya. Sedangkan kalau R3N namanya amin tersier. Jadi bedanya kalau primer itu NH2, kalau sekunder itu NH, kalau tersier itu N aja. Ada juga yang namanya kuarterner. Kalau ditambah metil, jadi trimetilamin ditambah metil, dia bermuatan positif. Ini adalah struktur amin kuarterner. Jadi selalu ingat, kalau NH2 plus R, R-nya itu boleh macam-macam. Ini contohnya propilamin. Ini metil, metil, dimetil, amin. Ini propil, amin. Namanya tetap amin-amin ya. Tetapi penggolongannya termasuk apakah amin primer, sekunder, tersier, atau kuarterner. Valensinya N, valensinya 3 kan, sesuai nih, 3, 3. Nah, kalau 4 valensinya mengikat 4 gugus, maka dia bermuatan positif. Namanya amin kuarterner. Atau ini disebut kation amonium. Primer metil amin. Second, ini ada etil amin. Jadi penamaan itu harus sesuai nomenklaturnya. Anda sudah diajari kalau ini propil, kalau ini metil, 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 dan seterusnya. Kemudian kita lihat contohnya. Nah, gugus CH2CH2 namanya gugus etilin. Ada 2 amin di amin. Ini amin sekunder, amin primer. Ini kalau ini NH berarti amin sekunder, metil, etil, amin. Sedangkan ini kita lihat, ini metil, ini amin. Dan ini ada. Ini sekunder amin ya. Jadi kita lihat jumlah atom mesinnya berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Namanya heksana. Ini contoh lagi anilin.
pada cincin aromatis. Ini amin primer, amin primer, amin primer. Ya. Contohnya anilin, kloranilin, para toludi. Metil lah. Kalau ini namanya metil. CH3, ini cincin bensen. Biasanya disebut toluil lah. Jadi kita harus bisa membedakan ya. Ini contoh lagi misalnya triptopan. Triptopan itu masih ingat nanti akan diajarkan triptopan itu asam amino esensial 20 asam amino esensial ya di SMA juga sudah diajarkan. Maka kita akan melihat dia punya gugus ini amin primer, sedangkan ini amin kalau NH sekunder. Nikotin. Nikotin pada daun tembakau. Nah, kita lihat ini cuma N aja. Kalau NH sekunder, kalau N aja, ini namanya termasuk amin tersier. Jadi kalau N aja itu selalu tersier. Ya. Nikatnya bisa melalui ikatan rangkap atau ini enggak. Ini kinina. Indonesia dulu penghasil kinina nomor 2 di dunia, tapi sekarang dibakar habis tanaman kinanya itu di Lembang. Jadi gambarannya seperti itu kalau kita ingin mengenal amin, primer, sekunder, sekunder, primer, tersier. Ya, kalau N aja ini pasti tersier. Contoh lain yang mengandung amin adalah alkaloida. Alkaloida adalah kandungan dari tanaman yang mengandung atom N yang berasal dari bahan alam. Kalau parastamol mengandung N, dia tidak berasal dari bahan alam, bukan alkaloida. Alkaloida ini kita lihat ada pada daun, pada akar, pada biji, pada batang, dan seterusnya. Contohnya adalah kafein. Kafein ini didapatkan pada tanaman teh, daun teh, biji kopi, dan kola semen. Untuk Coca-Cola, kopi. Nah, di Indonesia ini rajanya kopi ya. Jadi, terdapat berbagai macam kopi, ya, semuanya mengandung nikotin. Mengandung kafein maksud saya. Ya. Maka Anda bisa melihat amin-amin itu termasuk amin primer, sekunder, atau tersier. Kalau N pasti tersier. Semuanya ini tersier. Semuanya tersier. Ini tersier. Ya, nikotin pada tembakau tadi sudah. Epidrin pada tanaman Ephedra vulgaris atau Ephedra sinica.
Kemudian kita lihat dia sebagai bronchodilator. Kemudian morfin dari tanaman opium. Opium itu Papaver somniferum. Kalau kita lihat epidrin NH pasti dia amin sekunder. Ini tersier semua. Pada morfin juga mengandung N. Kalau hanya N tanpa H, pasti dia amin tersier. Ini digunakan sebagai analgesik untuk menghilangkan rasa sakit yang sangat berat. Kalau sedang ringan cukup pakai paracetamol, aspirin, morfin digunakan untuk penyakit yang berat, rasa sakit yang hebat. Apa itu? Misalnya kecelakaan, dia pasti kecelakaan berat ya, pasti menderita nyeri yang hebat gitu. Atau operasi, setelah kalau operasinya pakai anestesi nggak terasa, tapi setelah itu anestesinya habis, timbul rasa sakit yang hebat, itu diobati dengan morfin. Sekarang tambah banyak ya. Jadi operasi, ibu melahirkan secara sesar, operasi, takut kesakitan, tapi tetap aja kalau dibedah ya sakit. Tapi sekarang dokternya memberikan morfin untuk mengurangi rasa sakit yang hebat akibat operasi. Ini contoh senyawa-senyawa yang mengandung atom amin tadi. Bisa sekunder, tersier, primer. Nah, kita lihat bahwa gugus amin, minggu lalu saya telah bicara, yang punya elektron itu apa? O, N, S, P, 4. Nah, itu yang dihafalkan, yang dipahami. Saya nggak perlu tahu struktur molekul obat secara hafalan, cukup ketik di HP akan keluar strukturnya sendiri. Tapi makna dari struktur itu yang penting. Kita nggak mungkin hafal nama 1000 obat, atau sekarang itu 5000 obat, mana hafal strukturnya ya. Tapi yang penting tahu maknanya. Obat itu CHON, kadang ditambah S, kadang ditambah P, yang gitu. Nah, saya ulang-ulang ini agar Anda belajar apa itu CHON, SP, dan halogin. Sudah, obat itu isinya itu. Walaupun strukturnya panjang atau apapun, intinya dia mengandung itu. Kita lihat hanya 2 berarti amin primer. Bisa saling membentuk ikatan nitrogen antara H dengan N.
Ini untuk amin primer. Ya. Ini juga amin primer dengan air. Kalau ini antar amin, ini dengan air. Hanya air, air. H2O. Ya. Dapat membentuk ikatan hidrogen baik antar amin itu sendiri maupun dengan air. Kemudian kita lihat perubahan sifat kimia fisikanya, boiling point, titik didih. Prinsip dasarnya adalah makin hidrofil, makin nonpolar, suatu senyawa titik didihnya akan meningkat. Contohnya bedanya ini apa sih? Bedanya metil, etil, propil. Semua mengandung gugus amin. Ini amin primer. Apa yang terjadi? Makin panjang rantai atom C, kelarutan dalam lemaknya atau lipofilitasnya makin meningkat. Makin nonpolar. Nah, makin nonpolar itu akan meningkatkan titik boiling point. Jadi pastilah dua lebih boilingnya lebih tinggi dibanding yang satu, tiga lebih tinggi lagi, empat tambah lagi tinggi lagi. Ini untuk amin primer. Amin sekunder sama saja. Kalau metilnya ini ganti etil, ini propil, sama aja naik. Dari 7 derajat sampai ke 110. Ini contoh amin tersier, trimetilamin, metil, etil, propil. 3. Ya. Meningkat tiap penambahan gugus atau C ya, dalam arti CH2, maka makin non-polar, makin mudah larut dalam lemak, maka titik didihnya, boiling point-nya, titik didihnya juga akan meningkat. Ini sifat-sifat dari turunan amin. Primer, sekunder, dan tersier. Amin selalu sifat basa. Ingat definisi asam maupun basa. Asam adalah suatu senyawa yang mampu melepas H+, melepas proton. Basa melepas L atau menerima proton. Bukan lepas, tapi menerima proton kalau basa. Nah, buktinya apa? Bahwa amin bersifat basa, NH2 ini bersifat basa, kalau ditambahkan asam. Nah, ini contohnya, ini propil, ini amin, ditambah HCl, masuk jadi garam.
menjadi garam, propil amonium klorida. Ini untuk menunjukkan asam plus basa menjadi garam plus air, kan gitu. Kalau ini HCl, sama aja asam sulfat nih. Ini trietilamin. Kalau ini amin primer, ini amin, kalau N aja itu pasti amin tersier. Sama aja N-nya ini bermakan muatan positif, N-nya ini ada SO3 min. Trietil amonium hidrogen sulfat. Ini untuk menunjukkan bahwa senyawa amin baik primer, sekunder, tersier, dia bersifat basa. Kalau dengan asam, apapun asam itu, dia akan menjadi garam. Nah, sekarang pembuatan dari amin primer, ini pembuat. Pertamanya amin primer dulu. Ini dapat dibuat namanya Hofmann rearrangement dari amida, CONH2 namanya amida, primer karena ini NH2, dengan dalam suasana basah dia bisa membentuk isosianat NCO yang merupakan senyawa antara intermediate. Karena dengan air dan pemanasan akan berubah menjadi amin primer dan gas CO, karbon dioksida. Dalam suasana basah, ya, PR2 itu katalisatornya. Jadi bisa dibentuk isosianat. Bisa juga ini bukan dari NH2 tapi dari Cl. Asid klorida. Dengan NaN3, pelarutnya etanol, maka mirip dengan ini menjadi RNN. Namanya ini asid. Ini asid. Di mana ini akan pecah menghasilkan gas nitrogen dan amin primer.
Ini pembuatan amin primer. R-nya bisa macam-macam. Bisa metil, bisa etil, bisa penil. Tergantung senyawa yang akan kita buat apa. Ini pembuatan dari amin primer. Bisa dari amida, bisa hasil klorid. Bagaimana? Itu tadi contohnya adalah amin primer. Bagaimana membuat tersier, sekunder, dan tersiernya? Ini cara pembuatan amin primer juga ada. RCOA bisa H, kalau ini H namanya aldehid, atau kalau R dia menjadi keton. CH3 COCH3 aseton. Misalnya itu H ya, itu aldehid COH ditambah dengan gas NH3, katalisatornya itu NaBH3CN atau H2PDC. Nggak, jadi nggak perlu dihafalkan ya katalisatornya. Kalau dia ditambahkan NH3, dia menjadi amin primer. Jadi misalnya ini aldehid, ini H ya. NH di R C NH2 CH2. Ini H. Bisa ditambah NH2, NH3 maksud saya. Kalau ini NH3, ini NH2. R-nya boleh macam-macam. Ini dengan reaksi yang sama. Ya, tergantung senyawa penambahnya. Kalau NH3 menjadi amin primer, kalau RNH2 menjadi amin sekunder, kalau R2NH menjadi amin tersier. Jadi itu gambarannya untuk sintesis primer, sekunder, dan tersier dari gugus amin. Ya. Asalnya aldehid atau keton. Reaksinya NH3, RNH2 maupun R2NH. Hasilnya beda-beda. Kemudian bagaimana reaksi
amin. Reaksi amin primer, ini NH2 primer. Ini NH pasti sekunder. Kalau amin ditambah asil klorid RCOCl atau asid anhidrat asam astat, misalnya asam astat anhidrat, maka akan terbentuk yang namanya gugus amida. Ini gugus amida, CONH. Jadi RCH2NH2 ditambah RCOCl atau astat anhidrat, dia akan menghasilkan gugus amida. Dari amin primer menjadi amida sekunder. Kalau ada CO-nya namanya amida. Kalau C sama N aja namanya amina. Gimana kalau sekunder amin ditambah RCOCl, reaksi yang sangat reaktif, dia akan membentuk amida tersier. Kalau ini sekunder, ini tersier. Jadi sangat tergantung. Ini amin primer menjadi amin sekunder, sedangkan ini amin sekunder akan berubah menjadi amida tersier. Ini kalau ke kanan. Kalau ke kiri, ini aldehid. Kalau E-nya itu H, itu aldehid. Kalau R, jadi keton, turunan keton. Jadi ditambah. Maka kita akan melihat terjadi ikatan rangkap yang namanya imin. C strip N itu imina. Kalau ini NH ditambah aldehid COH misalnya, maka dia akan membentuk senyawa enami. N langsung R2. Jadi aldehid itu kalau COH, Y-nya itu H.
keton, astam. Kalau ini R jadi keton, CO. Mengandung bus keton. Ini adalah reaksi dari gugus amina. Kemudian turunan amida dengan asam sulfonat akan membentuk sulfon amida. Jadi dibuat dari amina primer CH2NH2. Ini adalah reaksinya RSO2Cl yang sangat reaktif. Keluar HCl, maka N ya, N hanya mengikat Cl, NH gabung dengan ini. Hasilnya apa? Keluar HCl, RSO2, langsung NH, CH2L. Kalau ini amin primer H2. Ini juga reaksi yang reaktif. Piridin sebagai katalisator atau juga sebagai pelarut. Bisa berfungsi dua-duanya. Di sini akan terjadi amin sekunder. Dari primer menjadi sekunder. Kemudian kalau dilanjutkan menjadi tersier. Tapi amin primer bisa menjadi amin sekunder, kemudian bisa menjadi amin tersier. Olahnya seperti itu. Dari primer menjadi sekunder, menjadi tersier. Ini salah satu contoh. Kalau ini primer, dia menjadi sekunder. Kalau ini sekunder, dia menjadi tersier. Jadi gambarannya seperti itu. Sifat-sifat amin. Ketika dipahami itu amin primer bisa menjadi amin sekunder bisa menjadi amin tersier. Jadi itulah reaksi-reaksi dari gugus amina. Primer, sekunder, tersier. Ini contoh reaksi dari amin primer menjadi amin amida. Ada CO-nya gandeng. Ini adalah pembuatan paracetamol atau aset aminopen, asetil aminofenol. Ini adalah gugus asetil.
Ini gugus amino. Amin apa? NH berarti amin sekunder. Dan ini P0. Asetil aset aminofenol. Aset aminofen. Paracetamol singkatan apa? Enggak parasingkatan ya. Acetaminophen yang singkatan. Para asetil aminofenol. Mungkin itu. Ini kan fenol, ini amino. Posisinya pada posisi para, ini asetil. Ini bisa pakai asetat anhidrit, bisa pakai asetil klorid juga bisa. Ini sangat reaktif. Kalau asetil klorid itu C asetil CC. Nah, saya ini nggak bisa gambar ya. Ini atom C. Kalau gugus asetil itu C O trap, ini Cl. Jadi CH3 COCl itu asetil klorid. Kalau ini kan asam asetat ya, CH3COH digabungkan. Kalau nggak ada air, namanya asam asetat anhidrat tanpa air. Jadi gampang sekali membuat paracetamol. Ini ada fenol, ada gugus OH, NH2. Mengapa masuknya fenol? Masuknya kok ke OH, enggak ke NH2? Karena OH mempunyai sifat elektronegativitas yang lebih tinggi dibanding NH2. Atom O punya elektronegativitas yang lebih tinggi dibanding N. Urutannya kan O, N, S, P. Nah, itu urutannya. Ini paling tinggi O. Sehingga ini menyerangnya ke O, membentuk asetil para aminofenol plus asam asetat. Kan ini bedanya kan di sini. Jadi asam asetat, nah bedanya di ini. Pembuatan asam asetat dari 4 aminoquinolin. Jadi ini 4 amino, maksudnya fenol. Ini kan 1, ini 2, ini 3, ini 4. Jadi 4 amino, ini fenol.
ada yang ditanyakan dulu. Gimana? Ada pertanyaan? Saya kuliah terlalu cepat, Aisyah. Aisyah dengar suara saya? Dengar, Bapak. Apa saya kuliah terlalu cepat? Tidak, Prof. Kira-kira kalau saya kuliah seperti itu, bisa dipahami nggak? Maksudnya dipahami begini ya. Kalau saya kuliah, Anda mendengarkan, ya, terus oh iya, itu maksud saya sudah paham itu. Paham dalam tanda kutip, tapi itu paham. Tapi kalau saya kuliah, Anda di dalam pikiran Anda ada, loh kok gitu ya? Loh kenapa bisa seperti itu? Nah, mestinya itu ditanyakan. Ya. Tapi kalau oh iya, nggak masalah. Tapi kalau loh, kok gitu ya? Kok bisa seperti itu? Nah, itu perlu ditanyakan. Ya. Ada pertanyaan? Arlisiananda, Tidak ada, Pak. bisa dipahami? Insya Allah bisa, Pak. Oke, yang lain. Cowok Alfiano Riantandra, nggak kelihatan orangnya. Oh ada. Gimana Alfiano? Saya kuliah terlalu cepat, Alfiano. Paham, paham bro. Tidak, tidak Pak. Bisa dipahami? Wangel ya punya organik. Jadi tadi mengenalkan aja Amina, kemarin mengenalkan Esther. Bisa bro. Jadi kalau Esther itu kemarin kan RCOOR kan gitu kan? Esther. Kalau ingat-ingat Esther itu RCOOR. Kalau R-nya diganti H menjadi asam. RCOOH. Jadi itu yang harus dikenal ya. Gugus COH itu gugus karboksilat. Ya. Kalau COH itu aldehid. Ya. Kalau ROH itu alkohol. Jadi itu yang harus tahu. Alkohol itu nama umum ya. Kalau yang diperjualbelikan yang Anda sebut alkohol 70% itu sebenarnya adalah etanol 70%. Seperti itu. Jadi etanol, kalau alkohol itu nama umum. Nah, ada metanol, etanol, propanol, dan seterusnya. Tadi kan ada metil, etil, propil, butil. Nah, itu yang Anda harus tahu ya, sebagai seorang calon farmasis. Ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Yang kita lihat nah, pembuatan obat-obat turunan sulfa dari anilin. Obat sulfa yang Anda kenal, kalau paracetamol semuanya tahu ya. Sulfa itu contohnya sulfadiasin, sulfaguanidin, sulfanilamid, trisulfa, sulfamethoxazole. Kita lihat kalau ini anilin, amin primer. Nah, ini anilin. Kalau ada gugus fenil, Anda harus tahu namanya ini fenil atau cincin aromatik. Fenil mengandung NH2 namanya anilin. Ini adalah aseton CH3CO CH3. Anilin ditambah aseton, ini pelarut aseton ini, maka dia akan menjadi aset anilin. Keluar H2 menjadi NH-CO CH3. Jadi dioksidasi mestinya ya. Keluar H2O oksidasi aset anilin. Kemudian ditambahi dengan tionil klorid menjadi ini tionil klorid masuk SO2Cl. Kalau kita baca para asetil amino bensen sulfonil klorid. Nah, ini sulfonil klorid yang pada posisi para, Anda tahu ini orto meta para. Jadi sulfonil klorid ini ada aset ngastil amino bensen. Nah, kalau senyawa SO2Cl ini ditambah RnH2 menjadi ini. Kemudian astilnya dipecah oleh asam menjadi NH2. Kalau ini untuk menjadi sulfanilamid, sama aja. Tidak ditambah RnH2, tapi ditambah NH3. Amoniak. Cl dengan amoniak menjadi SO2NH.
Ini kemudian dipecah kayak begini. Dipecah dalam suasana asam. Ini pecah menghasilkan NH2 sulfanil amid. Kalau ini ada R-nya, bedanya kan ini NH3, ini R. Maka hasilnya ya NHR. NHR. R itu bisa diisi dengan macam-macam. Tergantung diisi guanidin dan sulfa-guanidin. Diisi metoksasol menjadi sulfa-metoksasol. Diisi sulfa, kalau diisi H menjadi sulfanilamid. Ya. Sulfadiasin, sulfamerasin, mesatin, itu sulfa-sulfa contohnya. Tapi sekarang sudah hampir tidak digunakan lagi ya sulfa-sulfa ini. Yang masih digunakan sampai sekarang itu sulfa metoksasol. Biasanya dikombinasi dengan trimetoprim. Preparatnya Bactrim. Banyak nama patennya. Itu kombinasi untuk antibakteri. Kelvibrim untuk infeksi saluran pernapasan atau saluran urin. Jadi sulfa yang masih digunakan cuma sulfa metoksasol. Sulfanilamid dulu digunakan untuk obat luar, berluka. Tapi juga dianjurkan nggak usah pakai itu, pakai aja tuh yang lain banyak antibiotika. Ini gambaran sintesis yang menggunakan gugus amin ya, untuk mendapatkan obat antibakteri. Yang penting juga diketahui apa peran amin dalam proses metabolisme obat. Apa itu proses metabolisme? Proses metabolisme adalah upaya dari tubuh untuk menetralisir senyawa-senyawa asing, senyawa organik asing yang masuk ke dalam tubuh, termasuk obat. Obat itu senyawa organik asing bagi tubuh ya. Maka ada upaya-upaya tubuh untuk mengeluarkan itu dari dalam tubuh melalui proses yang namanya metabolisme. Jadi obat-obat paracetamol misalnya masuk dalam tubuh, nanti akan mengalami metabolisme dengan terkonjugasi. Metabolisme ada reaksi fase 1, fase 2. Tapi intinya metabolisme itu membuat senyawa menjadi mudah larut dalam air sehingga
dapat dikeluarkan dari dalam tubuh. Itu prinsip metabolisme. Obat itu banyak mengandung gugus-gugus, ya, amin primer, amin sekunder, maupun amin tersier. Tadi saya tidak kenal ya. Kalau NH2 itu primer, kalau NH itu sekunder, kalau N aja itu tersier. Jadi gampang sekali ini NON aja pasti tersier. Oh ini NH pasti sekunder. N aja, oh ini pasti tersier. NH2, oh pasti primer. Dalam tubuh punya namanya sitokrom P450. Suatu kandungan dalam tubuh yang bisa mengeluarkan oksigen aktif yang mampu mengoksidasi apapun itu, termasuk amin primer. Jadi ini adalah reaksi umum. Kalau amin primer oleh sitokrom P50 akan dioksidasi masuk O, tentu saja oksidasi itu O. Amin primer yang harus mengandung H itu. Jadi amin primer tapi ada H-nya. Kemudian H itu masuk O, namanya C, hidroksilasi menjadi COH. Nah, amin primer, kita lihat di sini ya, kalau ada OH, dia akan membentuk gas amonia NH3. Jadi ini akan keluar NH2 dan H ini membentuk NH3 dan ini membentuk keton. RR absennya terserah apa. Tapi intinya NH2 di metabolisme mengeluarkan amonia menjadi keton. Ini untuk amin primer. Untuk amin sekunder, kalau ada A, ada O, masuk OH, namanya hidroksil amin. Gampang. OH masuk. Kalau N tersier gimana? Nggak punya H. Maka dia akan mengalami yang namanya N-dealkilasi. Menjadi amin sekunder dan aldehid. Jadi reaksinya yang mengalami dealkilasi ini. Dealkilasi artinya alkilnya ini hilang. Alkilnya hilang. Kemudian, yang ini jadi aldehid. R-asen CH2 ini menjadi aldehid. Ini reaksi dalam tubuh ini, reaksi kimia biasa.
Jadi kalau N tersier, sekunder juga gitu. Ini R-nya bisa mengalami dealkilasi. Akhirnya semuanya jadi primer, primer kemudian keluar NH3 menjadi keton. Jadi N tersier dia menjadi amin sekunder. Amin sekunder ini mengalami oksidasi lagi menjadi hidroksilamin atau dealkilasi lagi menjadi amin primer. Jadi reaksinya berantai oleh enzim dalam tubuh manusia. Kadang-kadang untuk amin tersier tidak di alkilasi, alkilnya hilang. Kalau ini metil, demetilasi. Kadang-kadang tidak terjadi, tapi justru N ini mengalami oksidasi menjadi N nitroso, N oksida. Jadi ini prinsip kerja reaksi oksidasi amin dalam metabolisme obat. Contohnya apa? Kita lihat di sini contohnya. Metamfetamin. Metamfetamin. Jadi amfetamin itu kalau ini NH2, tapi kalau ada gugus metilnya namanya metamfetamin. Kita lihat ini adalah NHCH3 ya, amin sekunder. Amin sekunder mengalami demetilasi, metilnya hilang, keluar aldehid. Kalau metilnya hilang, dia akan menjadi amin primer. Ini demetilasi. Metil. Kalau ini R tadi dealkilasi. Kemudian amin sekunder, tadi reaksinya panjang, akan keluar amonia menjadi keton, fenilester. Ini menjadi ini, kita lihat ini tadi. Ini deaminasi menjadi keton, keluar NH3. Ya. Sama ini. Jadi kalau ada metil, N mengandung metil pasti demetilasi, hilang keluar aldehid. Menjadi amin primer. Amin primer kemudian akan keluar NH3 menjadi aston, keton, fenil aston, fenil aston. Amfetamin ini kan obat perangsang CNS, perangsang SSP. Banyak salah
ini. Nah, efeknya merangsang kalau minum obat ini nggak merasa capek, nggak lapar, karena dirangsang otaknya. Capek nggak? Tidak merasa ya, tidak merasa capek, tidak merasa lapar. Padahal tubuh sebenarnya ya lapar, ya capek. Tapi dia nggak merasa. Ini biasanya cewek-cewek yang gemuk pengen kurus menggunakan dan turunannya. Kalau menggunakan ini secara terus-menerus, otak dirangsang, akhirnya apa? Jadi dependensi, ketergantungan, dan tubuh dan nafsu makanya hilang. Jadi hati-hati, ya. Nafsu makan hilang, kebablasan kurusnya, kurang gizi, nah, penyakitnya tambah macam-macam. Jadi ini gambarannya, ya. Ini model cerita tentang ampetamin. Ibu-ibu yang gemuk biasanya, ya. Kalau ini masih perangsang SSP, tapi ini lebih moderate dibanding metamfetamin. Ini obat apa untuk meningkatkan mood, orang jadi seger, ya. Karena kalau pikiran dirangsang itu jadi seger, rasa takut hilang. Ini biasanya diminum artis-artis kalau mau naik panggung, ya. Ada yang demam panggung. Kita lihat strukturnya, N ada amin tersier. Kalau ada dicantum N mengandung metil, pasti akan dihilangin satu demi satu. Ini amin tersier, keluar aldehid, menjadi amin sekunder. Hilang metilnya. Bisa juga dua yang hilang. Ini hilang menjadi amin primer. Kalau diteruskan, amin primer ini akan keluar NH3 menjadi bentuk, kalau ujung begini, ini menjadi bentuk aldehid. Ya. Kalau ini ada CH3, dia menjadi keton. Kalau ini H, ini kan H ya, dia akan menjadi aldehid. COH hasilnya. Kalau diteruskan. Jadi kita bisa membayangkan perubahan N obat-obat yang mengandung N di dalam tubuh. Jadi ini dalam tubuh kadang-kadang stop sampai di sini, kadang-kadang stop sampai di sini. Kalau dilanjutkan juga bisa. Jadi ini primer, ini sekunder, kita mengandung metil. Contoh lain lagi adalah
dua atau N, semuanya amin tersier. Kemudian kita lihat N ada metilnya, pasti akan mengalami yang namanya demetilasi. Hilang metilnya. Bagaimana prosesnya? Prosesnya seperti ini. CH2 teroksidasi menjadi OH. OH min aldehid menjadi NH. Ini proses demetilasi tadi ya. Jadi prosesnya seperti ini. Tidak langsung hilang ternyata ya. Mengalami oksidasi dulu menjadi COH, kemudian akan keluar aldehid menjadi NH. N tersier menjadi N sekunder. Ini terjadi pada diazepam. Diazepam adalah obat penekan SSP, gunakan sebagai penenang dalam dosis rendah. Dia sebagai penenang, dalam dosis tinggi sebagai obat tidur. Juga banyak disalahgunakan. Biasanya untuk orang-orang yang stres, sebagai penenang. Tapi kalau namanya ini obat psikotropik, akan terjadi ketergantungan. Kalau sudah ketergantungan, nah itu yang jadi masalah. Tapi ketergantungan tidak seperti morfin tadi. Morfin itu ketergantungannya terjadinya withdrawal symptom namanya. Gejala-gejala withdrawal akibat suatu efek obat. Ini cerita diazepam ya. Dia itu ternyata praobat. Sebenarnya dia nggak aktif. Yang aktif itu desmetil diazepam. Metil. Jadi diazepam itu metil, mengapa metil hilang kok jadi aktif? Ternyata gugus farmakofornya NH. NH ini mengikat reseptor. Kalau ini keadaannya nggak bisa. Jadi dia harus mengalami proses metabolisme dulu menjadi senyawa aktif, yaitu desmetil diazepam. Artinya metilnya hilang. Diazepam yang metilnya hilang. Jadi mengikat reseptornya itu NH. Ini nggak aktif, nggak ada NH. Jadi seperti itu. Kemudian tadi dinyatakan ada amin tersier ya. Kadang-kadang oksidasinya membentuk N-oksida. Contohnya adalah pada trimetoprim. Trimetoprim tadi
sudah saya katakan dia antibakteri, juga anti malaria. Antibakteri dikombinasi dengan sulfa tadi, raksasa menjadi bakteri, sangat efektif ya. Terjadi sinergis. Jadi mulai sekarang Anda harus apa arti sinergis, apa arti aditif ya. Aditif itu 1 tambah 1 sama dengan 2. Kalau sinergis itu 1 tambah 1 lebih besar 2. Sama dengan lebih besar 2. Kombinasi baktrim dan trimetoprim itu sinergis, efeknya meningkat. Kemudian kita lihat metabolisme dari trimetoprim. Dia punya N tersier. Dia punya amin primer NH2 NH2. Ternyata metabolismenya lebih suka yang dioksidasi itu N ini. N1 maupun N3. Ya. Jadi kalau dilihat di dalam urin, kalau kita minum trimetoprim, yang tampak itu turunan ini. Hasil metabolisme N oksida. Baik pada N1 maupun N3. Ini adalah proses metabolisme. Ya. Yang mengandung gugus N. Ya. Jadi kita telah bicara masalah penamaan, sifat-sifat kimia fisika, ya, sintesis, pembuatannya, dan perannya dalam contohnya di bahan alam. Semua alkaloida itu pasti mengandung atom N. Dan contoh bagaimana atom N mengalami reaksi kimia di dalam tubuh. Itulah gambaran tentang amina. Ya. Oke, ada pertanyaan? Matinya sih kok gitu. Ya. Nggak sampai 16 halaman ya. Jadi intinya yang dasar-dasar saja itu harus dikuasai ya, tahu gugus amin primer, sekunder, tersier, itu aja perubahannya. Ya. Amin primer dioksidasi, belum ada tadi ya, menjadi hidroksida. Ada yang ganjel di pikiran,
Alia, apakah bisa dipahami tadi Alia, kuliah saya? Bisa. Saya terlalu cepat, Adelia. Terlalu lambat, Adelia. Tidak, Terlalu lambat, Prof. gitu loh. Enggak ya? Ya saya memang sengaja agak pelan supaya lebih bisa dipahami. Ya. Oke, saya kira ya hari ini cukup, J. Kita ketemu minggu depan tuh apa? Amin. Esther, amin. Terus stereokimia ya. Pengaruh stereokimia terhadap aktivitas biologis obat. Gitu ya. Nanti akan dibahas tentang itu. Oke, saya kira kuliah hari ini cukup sekian. Selamat sore, salam sehat selalu semuanya. Ya. Izin Lik, Terima kasih, Prof. Terima kasih.